Kapolri tegaskan sidang etik penanganan perkara Brigadir J terus berjalan. Namun sebelum lanjut beritanya, tolong ringankan jari Anda untuk menekan tombol subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Kalau sudah, kami ucapkan terima kasih. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memastikan sidang etik terhadap anggota Polri yang terlibat dalam penanganan perkara pembunuhan Brigadir J tetap berjalan hingga tuntas, termasuk Brigjen Polisi Hendra Kurniawan yang bakal menjalani sidang etik hari ini, Senin 30 Oktober 2022. Karena sekarang terbagi untuk tangani beberapa kasus yang sedang terjadi, kata Sigit saat dikonfirmasi di Jakarta. Sidang Komisi Kode Etik Polri terhadap Brigjen Polisi Hendra Kurniawan terungkap dari keterangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam sidang pemeriksaan saksi Kamis 27 Oktober 2022. Majelis Hakim menjadwalkan sidang lanjutan terdakwa Brigjen Polisi Hendra Kurniawan pada hari Kamis 3 November karena pada Senin 31 Oktober yang bersangkutan menjalani sidang etik di Propam Polri. Sidang etik ini akan dipimpin oleh Wakil Inspektorat Umum Wairwasum Polri Irjen Polisi Turnagogo Sihombing sesuai dengan Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Pasal 43 Susunan keanggotaan KKIP untuk memeriksa terduga pelanggaran perwira tinggi sebagaimana diatur dalam pasal 38 ayat 2 terdiri atas Irwasum atau perwira tinggi Polri yang pangkatnya setingkat lebih tinggi dari terduga pelanggaran. Belum diketahui pasti sidang etik Brigjen Polisi Hendra Kurniawan dilaksanakan pukul berapa. Seperti sidang etik sebelumnya dilaksanakan di ruang sidang divisi Propam Polri di lantai 1 gedung TNCC Mabes Polri. Terhitung sejak tanggal 3 Oktober, Humas Polri tidak lagi menginformasikan jadwal sidang etik terhadap 35 anggota Polri yang diduga melanggar etik dalam penanganan perkara pembunuhan Brigadir J atau dikenal dengan sebutan Duren 3. Sidang etik pertama terhadap Ferdi Sambo yang dilaksanakan pada hari Kamis 25 Agustus yang lalu. Kemudian kembali digelar secara paralel dari tanggal 1 September untuk Kompol Cuk Putranto dan tanggal 2 September sidang etik Kompol Baikuni Wibowo. Dari 35 terduga pelanggar, total sudah 19 orang yang menjalani sidang etik. Informasi sidang etik terakhir yang dibagikan oleh Humas Polri Senin 3 Oktober untuk terduga pelanggar AKP Rifaisal Samuel. Tidak diketahui pasti siapa saja dari 16 personel yang tersisa yang sudah menjalani sidang etik dan apa hasil putusan sidang etiknya sejak tanggal 3 Oktober. Dari 16 personel yang belum diketahui apakah sudah di sidang etik atau belum, terdapat 3 terdakwa obstruction of justice, yakni Brigjen Polisi Hendra Kurniawan, AKBP Arif Rahman Arifin, dan AKP Irfan Widianto. Belum tuntas dan tidak terinformasinya sidang etik terhadap 35 personil Polri terlibat insiden Duren 3 mendapat sorotan dari pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies ISIS Bambang Rukminto. Bambang Rukminto menilai sikap Polri ini sebagai bentuk ketidakkonsistenan pimpinan Polri yang dapat mempengaruhi reformasi kepolisian. Selama Kapolri tidak konsisten dalam melakukan reformasi kepolisian, kultur seperti yang saat ini terjadi akan terus berlanjut dan kasus obstruction of justice tersebut
adalah puncak-puncak gunung es dari problem sistematis di kepolisian yang akan terus terjadi, kata Bambang Rukminto Kamis 27 Oktober yang lalu. Pemirsa yang budiman, terima kasih Anda telah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasinya.